Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari PT Wawa Sejahtera, pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai aspek lingkungan hidup. Sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri, nama saya Andini Nur Anissa, selaku Direktur dari Lingkungan Hidup, beserta rekan saya yaitu Agita Elizabeth Purba. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai lingkungan hidup. Yang pertama yaitu ada yuridis ataupun kelegalan dari perusahaan kami, di mana perusahaan kami ini telah melakukan perizinan usaha, pembayaran pajak, pemenuhan persyaratan lingkungan dan peraturan tenaga kerja, di mana kami mengacu pada regulasi UU nomor 32 tahun 2009 dan peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 27 serta peraturan daerah Kota Cilegon nomor 10 tahun 2011. Next. Selanjutnya kami akan membahas mengenai analisa kelayakan lingkungan, di mana pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai kesesuaian lingkungan dengan bisnis, dampak bisnis terhadap lingkungan, dan pengaruh lingkungan terhadap bisnis. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai aspek lingkungan jauh, di mana pada lingkungan jauh sendiri ini terdapat ekonomi, kesesuaiannya sendiri itu meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat lokal, meminimalkan pengeluaran petani dalam pemakaian pupuk kimia, serta mempengaruhi harga bahan baku organik dan biaya produksi. Selanjutnya ada sosial, di mana kesesuaiannya sendiri itu mempengaruhi kondisi sosial dan ekonomi di daerah tersebut, dampaknya itu kepada kesehatan manusia dan lingkungan, serta pengaruhnya sendiri itu kesadaran masyarakat. Next. Selanjutnya ada politik, di mana kesesuaiannya sendiri itu terdapat persaingan yang ketat dari produk sejenis, maka bisnis kami ini akan terhambat. Selanjutnya untuk dampaknya sendiri, kebijakan pemerintah terhadap penggunaan sumber daya kami. Selanjutnya ada pengaruhnya itu dalam bentuk dukungan pemerintah untuk pupuk vokasi. Pada teknologi itu sendiri ada kesesuaian, mengoptimalkan produksi, dan meminimalkan limbah. Selanjutnya untuk dampaknya, produksi pupuk vokasi dapat menghasilkan limbah, dan pengaruhnya sendiri itu penggunaan teknologi yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Next. Untuk ekologi sendiri itu, kesesuaian lingkungannya itu, perusahaan kami ini bertujuan untuk mempengaruhi kesehatan tanah. Selanjutnya dampaknya sendiri ini menghasilkan limbah organik yang dapat berdampak positif pada lingkungan, dan pengaruhnya sendiri pada kerusakan lingkungan dapat mempengaruhi produksi kami. Untuk global, kesesuaiannya sendiri itu adalah pembangunan berkelanjutan global dalam bidang pertanian dan lingkungan. Dampaknya itu mengurangi emisi gas rumah kaca dari sektor pertanian, dan pengaruh lingkungannya sendiri itu pada perubahan iklim global mempengaruhi pada proses perusahaan kami. Next. Selanjutnya, pada aspek lingkungan industri, yaitu ada persaingan antar perusahaan, di mana kesesuaiannya sendiri yaitu meningkatkan kualitas produk dan layanan agar tetap bersaing di pasar. Untuk dampaknya sendiri meningkatkan inovasi dan efisiensi produk kami, dan pengaruhnya itu pada regulasi pemerintahan yang ketat. Untuk kekuatan pemasok sendiri, kesesuaiannya itu pasokan bahan baku yang memadai dan berkualitas. Selanjutnya dampaknya sendiri ketergantungan terhadap satu atau beberapa pemasok. Untuk pengaruhnya sendiri itu pada perubahan iklim atau bencana alam yang dapat mengganggu pasokan bahan baku. Next. Selanjutnya ada kekuatan pembeli, di mana kesesuaian sendiri ini pada permintaan pasar dan kepuasan konsumen, dan dampaknya sendiri ini pada permintaan pasar yang fluktuatif, dan pengaruhnya sendiri pada perubahan pola konsumen. Selanjutnya ada barang substitusi, di mana kesesuaian sendiri ini pada barang substitusi yang dapat menggantikan produk kami di pasar. Untuk dampaknya sendiri ini, adanya barang substitusi yang dapat menurunkan permintaan pasar, dan pengaruhnya sendiri ini pada perubahan kondisi lingkungan. Next. Yang terakhir itu ada hambatan masuk. Di sini, hambatan masuk kami sendiri itu, pupuk vokasi kami ini masih tergolong produk yang baru dan belum banyak diketahui oleh masyarakat luas. Selanjutnya ada dampaknya sendiri itu menjaga keberlangsungan usaha dan memenuhi tuntutan masyarakat akan produk ramah lingkungan, dan pengaruhnya sendiri ini dengan cepat menyesuaikan perubahan seperti perubahan regulasi dan teknologi terbarukan. Next. Selanjutnya untuk aspek yang terakhir itu ada lingkungan operasional, di mana terdapat pesaing. Untuk kesesuaiannya sendiri itu ada menyesuaikan strategi bisnis agar bisa bersaing dengan secara sehat. Selanjutnya ada dampak untuk melakukan inovasi. Pengaruhnya sendiri itu mempengaruhi keputusan perusahaan dalam menentukan harga dan kualitas produk agar dapat bersaing di pasar. Untuk pemasoknya sendiri,
Kesesuaiannya ini dalam bentuk menyediakan bahan baku yang ramah lingkungan, dampaknya itu memberikan dampak positif pada lingkungan, pengaruhnya itu ketersediaan bahan baku yang ramah lingkungan untuk menentukan kualitas produk. Next. Selanjutnya pada pelanggan, kesesuaiannya sendiri itu mempertimbangkan kebutuhan dan preferensi pelanggan terkait dengan produk yang ramah lingkungan. Untuk dampaknya sendiri itu pembelian produk oleh pelanggan dapat memberikan dampak positif pada lingkungan sekitar. Selanjutnya untuk pengaruh, kebutuhan dan preferensi pelanggan dapat mempengaruhi keputusan perusahaan dalam mengembangkan produk. Selanjutnya ada pemberi kredit di mana memperoleh pembiayaan yang lebih baik dan lebih murah, menerapkan praktik bisnis yang berkelanjutan, persepsi pemberi kredit. Selanjutnya ada pemberi kredit ini dapat menuntut perusahaan kami untuk mematuhi regulasi lingkungan. Next. Yang terakhir yaitu mengenai pegawai, di mana memberikan kepuasan kerja agar meningkatkan produktivitas kinerja karyawan. Selanjutnya, apabila tidak memperhatikan aspek lingkungan, maka akan kesulitan dalam merekrut dan mempertahankan pegawai. Untuk pengaruhnya sendiri itu dalam bentuk memenuhi standar keselamatan dan kesehatan yang memadai. Next. Selanjutnya yang akan kami bahas yaitu apakah perusahaan kami ini termasuk wajib AMDAL. Untuk menentukan perusahaan kami wajib AMDAL yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan AMDAL. Terdapat kriterianya yaitu memiliki kapasitas produksi di atas 100 ton, menggunakan bahan baku atau proses produksi yang berbahaya, selanjutnya berada di dekat kawasan yang dilindungi, selanjutnya memiliki dampak yang signifikan terhadap kualitas lingkungan, dan menempati lahan yang berpotensi menyebabkan terjadinya bencana alam seperti banjir, longsor, atau gempa bumi. Next. Selanjutnya kami paparkan di sini ada teknologi yang kami gunakan dan luas perusahaan serta kapasitas produksi kami. Berdasarkan data yang ada, perusahaan kami ini memiliki teknologi yang tergolong sederhana dan memiliki luas lahannya itu kurang dari 2 hektar, sehingga kemungkinan besar bahwasannya perusahaan kami ini tidak termasuk dalam kategori usaha wajib AMDAL. Next. Selanjutnya di sini ada dampak penting hipotetik dalam proses pembuatan produk kami, di mana pada kegiatan pengumpulan bahan baku sendiri ini, DPH positifnya itu mengurangi volume limbah, DPH negatifnya itu menghasilkan bau yang tidak sedap. Untuk pembuatan starter bokasi ini, DPH negatifnya ini penggunaan air bersih untuk pembuatan starter bokasi. Selanjutnya untuk pengolahan bahan baku, meningkatkan kualitas bahan baku. Untuk negatifnya sendiri, emisi gas dari proses pengolahan bahan baku kami. Dan selanjutnya ada pencampuran bahan baku dan starter bokasi, di mana positifnya itu meningkatkan kualitas pupuk kami. Untuk negatifnya sendiri memerlukan alat khusus untuk pencampurannya. Pada fermentasi kami, positifnya sendiri itu mengurangi emisi gas rumah kaca, namun untuk negatifnya sendiri ini menghasilkan limbah cair. Yang keenam ini ada penyimpanan pupuk bokasi, di mana negatifnya sendiri ini memerlukan tempat khusus untuk penyimpanan. Yang ketujuh ada pengemasan dan distribusi pupuk. Untuk positifnya sendiri ini menggunakan penggunaan bahan plastik. Untuk negatifnya sendiri ini emisi gas rumah kaca. Pada tabel di samping ini ada keterangan di mana penentuan keterangannya ini kami mengacu pada panduan teknis penilaian dampak lingkungan yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Next. Selanjutnya ada RKL. Pada penentuan RKL kami ini berdasarkan dari proses pembuatan pupuk kami saja. Selanjutnya untuk jenis dampaknya sendiri ini ada kualitas udara, di mana besaran dampaknya ini pada terjadinya perubahan kualitas. Untuk tolak ukurnya sendiri pada perubahan pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 dan bentuk rencananya sendiri ini ada kendaraan bermotor yang keluar masuk lokasi pabrik dan memasang alat pengendali pencemaran udara, melakukan penghijauan, dan menyediakan masker. Selanjutnya ada melaksanakan pengelolaan sesuai dengan tata tertib. Next. Yang kedua ada peningkatan kebisingan, di mana untuk tolak ukurnya sendiri terjadi perubahan tingkat kebisingan dengan tolak ukur Kapmen LH nomor 48 tahun 1996 dengan memelihara dan merawat mesin-mesin produksi, mengurangi kecepatan kendaraan, menggunakan soundproof, menanam pohon-pohon yang dapat meredam kebisingan, membuat peredam suara. Selanjutnya ada melaksanakan pengelolaan sesuai dengan tata tertib. Selanjutnya ada timbulnya limbah padat domestik, di mana volume dan jenis limbah padat berupa sampah dari sisa-sisa fermentasi. Selanjutnya ada
tolak ukur kami sendiri adalah pemerintah nomor 18 tahun 2018, yaitu melakukan pemilihan sampah yang dilakukan melalui kegiatan pengelompokan sampah, menyediakan tempat pembuangan sampah sementara, selanjutnya ada tidak melakukan pembakaran sampah. Next. Selanjutnya ada timbulnya limbah cair, di mana tolak ukurnya sendiri ini terpenuhinya nilai parameter kualitas air limbah yang termuat pada tata tertib kawasan industri dengan menyediakan tempat penampungan sementara limbah cair dan melakukan pengelolaan limbah cair apabila melebihi parameter. Selanjutnya ada potensi kebakaran, di mana tolak ukurnya sendiri ini pada Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 untuk menyediakan peralatan pencegahan kebakaran, membuat papan peringatan, membuat tempat khusus, dan melaksanakan pengelolaan sesuai dengan tata tertib. Selanjutnya ada kesehatan dan keselamatan kerja, di mana tolak ukurnya sendiri ada Peraturan Menteri Nomor 70 dan pada nomor 48 serta Permenaker nomor 9. Untuknya sendiri adalah kontraktor yang menggunakan alat angkut dan angkat agar memiliki surat izin alat, operator yang mengoperasionalkan alat angkut, menyediakan alat pelindung diri, memberikan training K3, selanjutnya melakukan inspeksi, membuat SOP, dan melakukan pengelolaan sesuai dengan tata tertib. Next. Yang terakhir yaitu ada bangkitan lalu lintas, di mana yang terjadi akibat kemacetan lalu lintas, di mana tolak ukurnya sendiri ini tidak ada gangguan terhadap lalu lintas yang signifikan yang dapat menimbulkan dampak turunan lainnya dengan mengatur waktu pengiriman peralatan dan material untuk menghindari waktu jam puncak, pengaturan keluar masuk kendaraan, pengaturan parkir, pemasangan rambu lalu lintas, dan melaksanakan pengelolaan sesuai dengan tata tertib, serta berkoordinasi dengan dinas terkait. Next. Selanjutnya ada RPL, di mana jenis dampaknya sendiri pada kualitas udara itu bentuk rencana pemantauan kami itu dalam pengambilan sampel udara di sekitar lokasi kegiatan, kemudian dianalisis di laboratorium dan dibandingkan dengan baku mutu. Untuk peningkatan kebisingan, bentuk rencananya itu pengukuran tingkat kebisingan di titik yang telah ditentukan secara langsung. Selanjutnya ada timbulnya limbah padat domestik, bentuk rencananya sendiri dalam pengambilan data jenis dan jumlah limbah padat atau cair. Yang keempat ada timbulnya limbah cair domestik, di mana bentuk rencana kami sendiri pada kualitas limbah cair yang memenuhi ketentuan untuk diolah pada wastewater treatment plant. Selanjutnya ada potensi kebakaran, di mana bentuk rencana kami ini mendata jumlah kejadian kebakaran untuk kesehatan dan keselamatan kerja, yaitu data jumlah dan jenis kecelakaan kerja dan penyakit kerja yang terjadi akibat operasional pabrik. Yang terakhir ada bangkitan lalu lintas, di mana bentuk rencana kami itu pada jumlah kendaraan yang parkir di jalan industri, selanjutnya ada jumlah kendaraan yang melewati perusahaan kami. Next. Yang terakhir ini, apakah perusahaan kami nilai secara lingkungan? Kami mengacu kepada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup PT Wawi Sejahtera, dikatakan layak secara lingkungan dengan pembuktiannya sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan kami telah melakukan pengolahan bahan baku yang baik sehingga tidak menimbulkan bau yang menyengat dan tidak menimbulkan polusi udara. Yang kedua yaitu ada seluruh kegiatan produksi kami dilakukan di dalam bangunan tertutup sehingga tidak menimbulkan limbah berbahaya. Yang ketiga ada limbah padat yang dihasilkan selama proses produksi diolah dengan baik melalui kompos dan fokasi sehingga tidak menimbulkan pencemaran tanah. Yang keempat ada perusahaan kami ini menggunakan sistem pengolahan limbah cair yang baik sehingga tidak menimbulkan limbah cair yang mencemari lingkungan. Yang kelima yaitu ada peralatan produksi yang digunakan dijaga dengan baik sehingga tidak menimbulkan kebocoran bahan berbahaya. Yang terakhir itu ada perusahaan kami melakukan kegiatan sosial dan lingkungan seperti mengadakan kegiatan penghijauan dan mendukung program pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan. Sekian yang dapat saya paparkan mengenai lingkungan hidup. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada Direktur Pengembangan Masyarakat. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada aspek pengembangan masyarakat yang telah direncanakan oleh perusahaan kami yaitu PT Wawi Sejahtera. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Arisya Noviasari selaku Direktur Pengembangan Masyarakat, ditemani oleh rekan saya Harin Rahmat Sabirin. Next. Nah, jadi dasar penyelenggaraan pengembangan masyarakat oleh perusahaan kami
Itu mengacu pada bab 5 pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas yang mengatur mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan, di mana perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkegiatan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan tersebut. Next. Nah, berdasarkan regulasi yang telah disebutkan tersebut, kami masuk ke dalam kriteria perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam, di mana tujuannya yaitu untuk menciptakan hubungan perusahaan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Next. Ada beberapa program pengembangan masyarakat yang telah direncanakan oleh perusahaan kami, diantaranya yaitu penciptaan lapangan kerja, pembinaan dan kemitraan, kesehatan, pendidikan, dan lingkungan yang akan dijelaskan pada slide berikutnya. Next. Baik, yang pertama yaitu penciptaan lapangan kerja. Di sini kami merencanakan program-program diantaranya yaitu merekrut masyarakat sekitar untuk menjadi pekerja di PT Wawai Sejahtera, mulai dari buruh, petugas kebersihan, penjaga keamanan, hingga tenaga ahli dengan syarat tertentu. Yang kedua yaitu memberikan pelatihan keterampilan kepada calon tenaga kerja untuk meningkatkan kualifikasi diri mereka. Dan yang terakhir yaitu mendorong kewirausahaan dengan memberikan dukungan dan pendanaan kepada calon pengusaha. Next. Selanjutnya ada program pembinaan dan kemitraan, di mana kami merencanakan program yang pertama merencanakan adanya desa binaan yang bekerja sama dengan daerah atau desa yang memiliki potensi di bidang pertanian. Yang kedua yaitu melakukan sosialisasi dan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat. Dan yang ketiga adalah menjalin kemitraan dengan organisasi lokal atau komunitas untuk melakukan proyek-proyek bersama yang bermanfaat bagi lingkungan. Next. Selanjutnya ada program kemitraan dengan UMKM. Di sini kami merencanakan program yaitu memberikan bantuan pinjaman modal kepada UMKM, baik berupa produk kami sendiri untuk dijualkan kembali, maupun berupa uang dalam bentuk modal usaha. Yang kedua yaitu memberikan pelatihan untuk pengembangan UMKM kepada masyarakat untuk menambah pengetahuan masyarakat dalam menjalankan usahanya. Next. Selanjutnya program di bidang kesehatan. Perusahaan kami pastinya memberikan jaminan kesehatan kepada seluruh karyawan yang ada di perusahaan kami. Terus yang kedua yaitu mengadakan gathering atau acara ramah tamah untuk seluruh karyawan setiap 3 bulan sekali yang bertujuan untuk mempererat hubungan antar seluruh pegawai yang ada di perusahaan kami. Dan yang ketiga yaitu mendukung program-program kesehatan masyarakat seperti penyuluhan kesehatan, pemeriksaan kesehatan, dan kampanye imunisasi. Next. Selanjutnya ada program di bidang pendidikan. Nah, perusahaan kami telah mencanangkan program yaitu menyediakan beasiswa pendidikan bagi siswa berprestasi dan keluarga kurang mampu, lalu menyumbangkan dana atau fasilitas untuk perbaikan dan pembangunan sekolah. Dan yang ketiga yaitu menyelenggarakan program magang atau pelatihan keterampilan untuk memberikan pengetahuan praktis kepada siswa maupun mahasiswa. Dan yang terakhir yaitu program di bidang lingkungan, itu kami merencanakan beberapa program diantaranya yaitu satu mengurangi dampak lingkungan melalui praktik bisnis yang ramah lingkungan seperti penggunaan energi terbarukan, daur ulang, dan penghematan air. Yang kedua yaitu melibatkan masyarakat dalam kegiatan pelestarian lingkungan. Dan yang ketiga memberikan edukasi tentang pentingnya lingkungan dan bagaimana menjaga keberlanjutan lingkungan. Terima kasih. Sekian presentasi dari perusahaan kami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.